Jadi kalau kepemimpinannya tidak paham demokrasi, itu dia akan jatuh terus. Dia nggak akan mantap, nggak akan memberikan kepuasan kepada rakyatnya. Timnya demokrasi, ya, tapi pemimpinnya tidak ngerti demokrasi, itu problemnya. Pemimpinnya harus punya imajinasi, pikirannya harus panjang, luas, ya kan? Dia harus matang, dewasa, tidak baperan, tidak gampang tersinggung, tidak gampang kecewa. Itu pemimpin demokratis. Cucu Raja Pakubuwono 12 ditantang Gibran. Pangi, pesta demokrasi memang harus ada kompetisi. Gibran Raka Buming Raka akan bersaing dalam pertarungan Pilkada 2020 menghadapi cucu Raja Pakubuwono 12. BRA Putri Wulansari Dewi akan melenggang maju menjadi calon wali kota Solo. Pilkada serentak 2020 ini di mana majunya Putri Wulan dinilai telah memberikan warna baru dalam kontestan pemilihan wali kota Solo. Jika cucu Raja Pakubuwono 12 ini tak ikut mencalonkan diri, maka peluang Gibran untuk menang benar-benar ada di depan mata. Berbagai pihak mengharapkan bahwa pesta demokrasi ini untuk selalu ada kompetisi antar calon. Tentu baik bagi pesta demokrasi kita karena ada kompetisi. Begitulah ujar Direktur Eksekutif Fox Polscent Research and Consulting, Pangi Sharwi Caniago. Ia berharap pesta demokrasi bisa meriah dengan kehadiran peserta yang ikut bersaing, bukan seperti pada masa Orde Baru. Jika demokrasi tidak satu arah dan demokrasi kita meriah dan tidak seperti Orde Baru. Begitulah Pangi menjelaskan. Lebih jauh, Pangi pun yakin BRA Putri Wulansari Dewi akan mampu mengimbangi Gibran bila nantinya resmi didukung oleh PKS dan partai lainnya. Pangi mengatakan jika Putri Wulan tak ikut maju ke pilkada, maka percuma saja pilkada tahun ini diselenggarakan. Pasalnya ia sudah meyakini bahwa Gibran akan menang jika tanpa pesaing. Kalau Gibran lawan kota kosong, percuma diselenggarakan pilkada. Sebelum pemilu, Gibran sudah ditetapkan sebagai pemenang. Mirip Orde Baru. Begitulah Pangi menjelaskan. Cegah lawan kota kosong. PKS siapkan calon penantang Gibran. DPP PKS tengah mencari calon penantang pasangan calon Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa dalam pemilihan kepala daerah Solo 2020. Upaya tersebut dilakukan PKS untuk mencegah Gibran melawan kota kosong pada Pilkada Desember 2020 mendatang. Karena buat PKS kalau melawan kota kosong itu musibah bagi demokrasi. Begitulah Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan. Mardani mengungkapkan PKS memiliki 5 kursi suara di DPRD Solo. Untuk bisa mencalonkan pasangan kepala daerah dibutuhkan minimal 20% kursi DPRD atau 9 kursi di DPRD Solo. Oleh karena itu, partainya kini tengah membuka ruang komunikasi dengan sejumlah partai untuk dapat mencalonkan pasangannya sendiri dalam Pilkada Solo. Ya mudah-mudahan ada yang mau bergabung. Begitulah ujarnya. Sebelumnya hal senada juga disampaikan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih. Fikri mengaku PKS tengah menjajaki peluang untuk mengusung cucu Raja Pakubuwono atau PB12 BRA Putri Wulansari Dewi. Ya, Putri Wulan daftar ke PKS, tapi saya belum tahu perkembangannya. Begitulah Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri mengatakan. Meski begitu, PKS masih terganjal syarat untuk mengusung calon, yakni memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi. Fikri mengatakan PKS akan terus menjalin komunikasi dengan partai lain agar Gibran tak melawan kota kosong dalam Pilwalkot Solo. Kalau tidak dikasih opsi lain, itu namanya tidak demokrasi. Jadi ada pilihan visi misi yang bagus yang mana, tidak diarahkan ke satu opsi saja. Jadi tidak diarahkan ke satu opsi saja. Begitulah tutur Wakil Ketua Komisi 10 DPR tersebut. Cucu Raja Pakubuwono siap tumbangkan Gibran. Guna mengganjal jalan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, untuk menjadi orang nomor 1 Solo dalam gelaran Pilkada 2020, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ternyata sudah membidik bakal calon wali kota Solo.
Dia adalah cucu Raja Pakubuwono atau PB12, BRA Putri Wulan Sari Dewi yang kini tengah dijajaki peluangnya untuk calon wali kota melawan Gibran Rakabuming Raka. Ya, Putri Wulan daftar ke PKS, tapi saya belum tahu perkembangannya. Nanti akan kita sampaikan. Begitulah kata Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih. Dengan munculnya nama BRA Putri Wulan Sari Dewi, PKS semakin gencar menjalani komunikasi dengan partai lain agar Gibran tidak melawan kota kosong dalam Pilwalkot Solo. Jadi ada pilihan visi misi yang bagus yang mana tidak diarahkan ke satu opsi saja. Begitulah imbuhnya. Diketahui PKS hanya memiliki 5 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Surakarta. Untuk bisa mengusung calon, PKS memerlukan 4 tambahan kursi lagi. Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Golkar, dan Partai Gerindra masing-masing memiliki 3 kursi. Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia memiliki 1 kursi. PDIP yang memiliki 30 kursi di DPRD Surakarta mengusung Gibran Teguh. Keduanya berpotensi menjadi calon tunggal dan melawan kota kosong pada Pilwalkot Solo 2020. Gibran Rakabuming Raka akan bersaing dalam pertarungan Pilkada 2020 menghadapi cucu Raja Pakubuwono 12. BRA Putri Wulan Sari Dewi akan melenggang maju menjadi calon wali kota Solo. Pilkada serentak 2020 ini di mana majunya Putri Wulan dinilai telah memberikan warna baru dalam kontestan pemilihan wali kota Solo. Jika cucu Raja Pakubuwono 12 ini tak ikut mencalonkan diri, maka peluang Gibran untuk menang benar-benar ada di depan mata. Berbagai pihak mengharapkan bahwa pesta demokrasi ini untuk selalu ada kompetisi antar calon. Tentu baik bagi pesta demokrasi kita karena ada kompetisi. Begitulah ujar Direktur Eksekutif Fox Polls and Research and Consulting, Pangi Sharwi Chaniago. Ia berharap pesta demokrasi bisa meriah dengan kehadiran peserta yang ikut bersaing, bukan seperti pada masa Orde Baru. Jika demokrasi tidak satu arah dan demokrasi kita meriah dan tidak seperti Orde Baru. Begitulah Pangi menjelaskan. Lebih jauh, Pangi pun yakin BRA Putri Wulan Sari Dewi akan mampu mengimbangi Gibran bila nantinya resmi didukung oleh PKS dan partai lainnya. Pangi mengatakan jika Putri Wulan tak ikut maju ke Pilkada, maka percuma saja Pilkada tahun ini diselenggarakan. Pasalnya ia sudah meyakini bahwa Gibran akan menang jika tanpa pesaing. Kalau Gibran lawan kota kosong, percuma diselenggarakan Pilkada. Sebelum pemilu, Gibran sudah ditetapkan sebagai pemenang. Mirip Orde Baru. Begitulah Pangi menjelaskan. Upaya tersebut dilakukan PKS untuk mencegah Gibran melawan kota kosong pada Pilkada Desember 2020 mendatang. Karena buat PKS kalau melawan kota kosong itu musibah bagi demokrasi. Begitulah Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan. Mardani mengungkapkan PKS memiliki 5 kursi suara di DPRD Solo. Untuk bisa mencalonkan pasangan kepala daerah dibutuhkan minimal 20% kursi DPRD atau 9 kursi di DPRD Solo. Oleh karena itu, partainya kini tengah membuka ruang komunikasi dengan sejumlah partai untuk dapat mencalonkan pasangannya sendiri dalam Pilkada Solo. Ya mudah-mudahan ada yang mau bergabung. Begitulah ujarnya. Sebelumnya hal senada juga disampaikan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri Fakih. Fikri mengaku PKS tengah menjajaki peluang untuk mengusung cucu Raja Pakubuwono atau PB12, BRA Putri Wulan Sari Dewi. Ya, Putri Wulan daftar ke PKS, tapi saya belum tahu perkembangannya. Begitulah Ketua DPW PKS Jawa Tengah Abdul Fikri mengatakan. Meski begitu, PKS masih terganjal syarat untuk mengusung calon, yakni memiliki 9 kursi di DPRD. Sedangkan PKS hanya memiliki 5 kursi. Fikri mengatakan PKS akan terus menjalin komunikasi dengan partai lain agar Gibran tak melawan kota kosong dalam Pilwalkot Solo. Kalau tidak dikasih opsi lain, itu namanya tidak demokrasi. Jadi ada pilihan visi misi yang bagus yang mana, tidak diarahkan ke satu opsi saja. Jadi tidak diarahkan ke satu
jadi tidak diarahkan ke satu opsi saja. Begitulah tutur Wakil Ketua Komisi 10 DPR tersebut.